Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin membuka ibadah kami. Tuhan, berkati kami dan kami minta Tuhan hadir dalam ibadah kami, agar ibadah ini dari awal hingga akhirnya jadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan menghabiskan ibadah ini. Mari kita menyanyikan Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi.
kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Ya, kita berdiri. Kita buka ibadah kita dengan forum dan salam. Kebaktian ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 48. Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai dengan 50. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Bersama orang-orang percaya di seluruh muka bumi, kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Masing-masing hendaknya kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu kami masih bisa beribadah. Ya Tuhan, malam ini kami ingin berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Berkati Presiden dan Wakil Presiden kami beserta para menterinya, supaya Tuhan pakai mereka untuk sungguh-sungguh dalam memimpin negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk COVID-19 supaya hilang dari Indonesia, supaya Tuhan memulihkan negeri kami Indonesia ini. Kami berdoa juga untuk studi kami, supaya Tuhan berkati studi kami. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat yang sedang sakit, supaya Tuhan berikan kesembuhan untuk jemaat-jemaat yang sakit. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami, akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 78 ayat 20 sampai 25. Iya. Iya. Mari kita baca 1,
bersamaan ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu berkata kau bisa. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku
pertolongan-Mu kepada kami di tempat yang maha tinggi, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Malam ini kami mau mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami. Berfirmanlah Bapa, pakailah lidah bibir hamba-Mu ini sebagai alat di tangan-Mu untuk memuliakan nama-Mu, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami diberi kepuasan, diberi kekuatan firman Allah, firman Tuhan yang hidup. Kami sembah dan kami percaya ada kuasa di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan Amin. amin. Mari kita baca satu ayat saja dari Yohanes pasal 6 ya. Ayat 51. Sama-sama kita baca satu ayat. Yohanes pasal 6 ayat 51. 1, 2, 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Ini menarik ya. Dalam New King James Version sangat jelas ya. Juga di dalam Yunani ya, interlinear ya, koine, dikatakan demikian. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Ini sangat menarik ya. Jadi dikatakan kalau bahasa aslinya Yunaninya, ego eimi ho artos, ho son, ho ektou urano katabas. Eantis page ektouto tou artou sesei eiston aiona. Kai ho artos dehon ego doso. Hesarx mou estin. Huper testou kosmou soes. Ya, ini menarik ya. Dikatakan apa situ? I am the living bread ya. Akulah roti hidup. Ini menarik ya. The living bread which came down from heaven. Yang telah turun ya. Yang telah turun dari surga. Makanya ho ektouto ourano katabas. Katabas itu yang telah turun ya. Jadi dia telah turun dari surga. Yesus menyatakan dirinya roti hidup yang telah turun dari surga. Tadi kita baca Mazmur ya. Orang Israel diingatkan tentang roti yang diberikan Tuhan di padang gurun, tentang manna dalam Mazmur 78 itu, bahwa Tuhan memberikan gandum ya, roti dari surga, roti malaikat, jatah untuk malaikat diberikan kepada manusia. Ini menarik. Tapi di ayat-ayat tadi nas pembimbing kita, yang makan manna itu sudah mati semuanya, kata Tuhan. Tapi aku ini roti yang hidup. Dulu itu memang roti malaikat diberikan kepada nenek moyangmu, kepada bangsa Israel ya. Tetapi mereka yang makan itu sudah pada mati. Aku ini roti yang hidup. Ini menarik. Mengapa Tuhan Yesus menyatakan dirinya roti yang hidup? Roti itu adalah makanan utama orang Israel. Kalau kita kan di Indonesia ini nasi ya, bahan pokok makanan utama yang membuat tubuh jasmani ini hidup ya. Tetapi Tuhan mau menyatakan diri, roti atau nasi di dunia ini itu bakal binasa semua. Tapi kalau roti yang turun dari sorga, dia akan kembali ke sorga. Amin. Dia kekal, tidak binasa. Itu sebabnya dia bilang, ya,
Dia bilang tadi, barang siapa atau apa? Jikalau seorang makan dari roti itu, dari roti ini, dari tubuhnya itu, ya. Karena roti yang kuberikan itu adalah tubuhku, is my flesh, dagingku, ya. Itu makanya kalau gereja itu selalu ada apa? Perjamuan kudus, ya. Makan roti dan minum cawan atau minum anggur dari cawan. Amin ya. Nah, roti itu lambang tubuh Kristus, ya. Kalau anggur itu lambang darah Yesus. Jadi tubuh dan darahnya harus dimakan, diminum. Kalau tidak, kamu tidak punya hidup yang kekal. Ya. Ini menarik, ya. Dikatakan di situ. Jadi dia menyatakan mana makanan utama, ya. Apakah makanan di dunia ini atau makanan yang hidup sampai kekal sampai ke surga? Ya tentu kita pilih makanan yang tidak binasa. Itu makanya dia bilang dia roti yang hidup. Ada kalanya kita hanya memikirkan hal-hal duniawi, hal-hal yang remeh-temeh, ya, yang akan binasa. Apapun yang kita kumpulkan di dunia ini, tidak ada satu pun yang bisa kita bawa ke surga. Jangankan membawa ke surga. Kalau kita nggak makan tubuh Kristus, roti yang telah turun dari surga. Ini Yesus mau menyatakan dirinya, dialah jalan ke surga melalui tubuhnya yang mati di kayu salib, yang dicabik-cabik, ya. Tangannya yang dipaku, kakinya dipaku, kepala dikasih mahkota duri, ya, berdarah-darah, lambungnya ditombak. Darahnya tercurah menetes-netes. Tubuhnya itu dicambuk-cambuk, itu ada ujungnya itu ada besi, kaitan. Begitu dicambuk, ditarik begini, dagingnya ikut tersobek. Itulah Tuhan kita. Dia rela menderita segala penderitaan, segala sakit penyakit itu dipikul di kayu salib, ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, kata Nabi Yesaya itu, ya, Yesaya 53. Jadi jangan pikir pengorbanan Yesus itu cuma sandiwara, ya. Ada saudara-saudara kita menyatakan, itu kan masa dia harus mati, masa Tuhan harus mati. Ya karena upah dosa itu adalah maut, kematian. Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, upahnya maut. Nah itu harus dijalani. Maut yang dikatakan di situ bukan hanya mati di dunia, tapi maut sampai ke neraka. Nah bagaimana caranya supaya manusia itu masuk surga? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itulah Tuhan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang masuk surga. Itu maksudnya. Tujuan utama manusia itu masuk surga. Tetapi caranya bagaimana? Saudaraku, harus memakan roti yang hidup yang telah turun dari surga. Semua itu manusia di muka bumi ini, entah dia jabatannya apa, mau dia nabi, mau dia rasul, apalagi cuma pendeta, tokoh agama, tidak ada yang bisa menjamin masuk surga. Tidak ada. Bagaimanapun pandainya kita, semua pendeta, semua rasul menyatakan dirinya, aku adalah hamba yang tidak berguna. Tidak ada gunanya. Jadi bukan karena pendeta ABC atau rasul ABC lalu kita masuk surga, tetapi karena roti yang hidup. Amin. Iya, dia akan mengalami hidup, akan hidup selama-lamanya. Ya. Luar biasa ini. Ya, luar biasa roti yang hidup itu. Dia bilang demikian, ya. Dia bilang apa? If anyone eats of this bread, he will live forever. Dia akan hidup selama-lamanya. Ini menarik, ya. And the bread that I shall give, dan roti yang aku berikan itu is my flesh, adalah tubuhku, tubuh Kristus yang tercabik-cabik itu. Ya, itu
mengadakan apa? Perjamuanku, makan roti, ya. Luar biasa, puji Tuhan, ya. Jadi setiap orang yang sudah memakan tubuh Kristus, minum darah Yesus, ada jaminan dia akan hidup selama-lamanya. He will live forever. Amen. Akan hidup selama-lamanya. Lalu dibilang apa? Dagingnya, which I shall give for the life of the world, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dunia ini yang dimaksud kosmo itu termasuk manusia di dalam. Dia akan berikan kepada manusia di dunia ini. Ini masalahnya. Itu kosmo, kosmos. Ya, kosmo itu dunia. The world. Ya. Makanya harus kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya roti yang hidup. Bukan seperti manna yang dimakan di padang gurun. Betul, itu juga dari surga. Itu roti malaikat yang diberikan. Tapi sangat berbeda dengan tubuh Kristus. Roti yang hidup. Roti yang memberi hidup. Bahkan memberi hidup kekal. Selama-lamanya. Ini menarik, ya. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini, ya. Dia hanya singkat 3,5 tahun melayani dunia ini. Dia lahir dari perut Maria, ya. Tetapi dia betul-betul Allah, ya. Makanya dia adalah firman Allah yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman Allah itu kekal karena itu adalah perkataan Allah sendiri. Firman Allah itu tidak dicipta, sudah ada dengan sendirinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus, ya. Makanya iman yang saudara dan saya, yang kita semua miliki, percaya Tuhan Yesus, itu sudah benar. Yesus datang ke dunia tidak membawa agama, amin, tetapi membawa dirinya, jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Dan dialah roti yang hidup, supaya setiap manusia berdosa yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang makan tubuhnya, yang minum darahnya, ada jaminan masuk surga. Karena dia hidup, ya. Itu sebabnya bukan sembarangan lagu itu. Sebab dia hidup, ada hari esok. Itu hidup. Hari esok kemana? Hari esok sesudah kita mati, pasti ada jaminan kita diangkat dan masuk surga. Ini dia. Itu makanya jangan keraskan hatimu. Siapapun kau yang mendengar firman Tuhan ini, terutama kita yang beribadah malam ini, ya. Ingat baik-baik, hanya Yesus satu-satunya. Makanya dia katakan ego eimi ho artos ho som, ya. Ho ek to Urano katabas, ya. Katabas itu yang telah turun. Urano itu dari Uranos sama Yim, ya. Jadi yang telah turun dari sorga. Jadi satu-satunya Allah yang benar-benar turun dari sorga hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Semua nabi di muka bumi ini ada kuburannya di dunia ini. Tapi kalau Yesus tidak ada kuburannya, dia dikubur, hari ketiga bangkit, lalu selama 40 hari kurang lebih dia bersama para murid dan orang-orang yang pengikut dia. Kemudian dia naik ke sorga, dia pulang ke rumahnya. Dialah pemilik sorga, ya. Dia datang dari sorga, kembali ke sorga. Nah, contohnya para, ya, dari Unkris, ya. Lalu ada tugas dari kampus berangkat ke Bandung. Selesai tugas pasti pulang ke rumah. Yang nggak mungkin dia nyasar kemana-mana, ya. Demikian juga Tuhan Yesus, dia datang dari sorga dan kembali ke sorga. Nah, kalau dia turun naik ke sorga, itu sebabnya dia katakan jangan gelisah hatimu, ya. Aku pergi ke situ, ke rumah Bapa, menyiapkan tempat, menyiapkan rumah bagimu. Jadi kita sudah ada jaminan punya kapling di sorga. Nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan.
Puji Tuhan, amin. Amin. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Roti yang hidup, yang telah turun dari sorga. Siapa dia? Tuhan Nah, setiap kalau ada orang yang memakan roti ini, ya, yang memakan tubuhku ini, karena roti yang kuberikan adalah tubuhku, ya, ia akan hidup selama-lamanya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Luar biasa ini, ya. Tidak ada satu nabi pun yang berani mengatakan, akulah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Karena semua nabi berasal dari bumi, dan dia ada di bumi. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat nabi ini ke sorga. Contohnya Henok diangkat ke sorga, Elia diangkat ke sorga. Kalau Yesus tidak diangkat ke sorga, tetapi dia naik sendiri, karena dialah pemilik sorga. Ini luar biasa, ya. Jadi jangan dikatakan disama-samain, Elia juga ke sorga, naik ke sorga. Iya, tapi dia diangkat dengan kereta Israel yang berapi, yang bernyala-nyala. Kalau Henok diangkat oleh Tuhan karena dia hidup bergaul dengan Allah. Jadi harus ada yang mengangkat. Kalau Tuhan Yesus tanpa alat, dia naik sendiri karena dialah pemilik sorga. Amin. Ini sangat jelas, ya. Jadi kalau dia pemilik sorga, semua yang percaya Yesus, ini bukan masalah agama ini, ya. Agama Kristen pun kalau kau tidak percaya Yesus adalah roti yang hidup yang telah turun dari sorga, dan kau tidak memakan tubuhnya, sorry, jangan harap kau bisa masuk sorga. Amin. Ini bicara tentang sorga, bukan tentang kristenisasi. Amin. Bukan mengkristenkan orang, bukan, ya. Karena Yesus tidak membawa agama Kristen. Amin. Tetapi semua yang mengikut Kristus, mengikut Yesus disebut Kristen. Dia tidak bawa agama. Oh, ini agama yang saya bawa dari sorga, saya turunkan, ini kitab dari sorga saya bawa. Yesus nggak bawa kitab, tapi kitab ini ditulis oleh para murid, oleh para nabi, yang diinspirasi oleh Allah sendiri, oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Contohnya 5 kitab yang pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ditulis oleh Musa. Dari mana Musa tahu penciptaan Adam? Karena dia diperintahkan Tuhan digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, tidak mungkin. Jadi tidak ada dalam Alkitab Musa berbicara dengan Adam. Ini contohnya, ya. Menyalahkan Adam. Lalu Adam bilang, kau jangan salahkan saya. Ini kan Allah yang merencanakan supaya saya berdosa. Tidak ada. Karena Adam tidak kenal Musa, Musa juga tidak kenal jaraknya berbeda ribuan tahun. Dia nggak tahu siapa Adam, Adam pun nggak tahu siapa Musa. Zamannya berbeda. Tetapi kenapa bisa ditulis secara jelas? Alkitab secara jelas. Kalau dibilang palsu, yang bilang itu yang mulutnya palsu. Karena ini secara kronologi jelas, ya. Silsilahnya jelas. Mulai Adam, Hawa, Kain, Habel, terus kepada Set, Enos, dan segalanya, ya. Sampai ke Nuh, ya. Sem, Ham, Yafet. Semua terus ada silsilah yang sangat jelas. Jadi ini tidak aneh-aneh. Sudah teratur ditulis oleh manusia, contohnya Musa, yang diperintah oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus. Amin. Jadi Alkitab ini tidak ada bohong, tidak ada dusta di sini, tidak ada palsu. Ini original, ya. Manusia yang tulis, bukan turun dari langit, dari sorga, bukan. Amin. 10 perintah Tuhan, Tuhan berbicara dengan bahasa Ibrani. Musa naik ke Gunung Sinai, ya. Lalu ditulis di 2 loh batu. Makanya secara keyakinan, saudara dan saya sudah benar percaya kepada Tuhan atau Allah yang benar. Amin. Kalau zaman dahulu disebut Elohim, Adonai, Yahweh atau Jehovah, sekarang kita kenal namanya Tuhan Yesus. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Itu maksudnya keesaan, ehad. Ehad itu unity, ya. Bukan hitungan jumlah.
angkanya satu, bukan, tetapi unity, ya. Ada kesatuan. Makanya kita udah berbaca renungan tentang apa? Tentang 3 orang mendatangi Abraham. Amin. Abram, ya. Nah, itu berfirmanlah Tuhan. Kok ada 3 yang datang? Kita udah belajar, ya. Bukan berarti itu Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi kenapa dia unity, kesatuan, amin? Bukan jumlah makanya waktu penciptaan pun dikatakan, marilah saya jadikan manusia segambar dengan rupa saya. Apa? Marilah kita. Kata kita lebih dari menjadikan manusia segambar serupa dengan kita, ya. Artinya itu tidak sendiri, namun dia adalah Allah yang Esa, Ehad, ya. Itu dia, ya. Bahasa Ibrani Ehad. Kalau bahasa Yunani Estin, ya. Estin. 1. Estin. Makanya saya katakan kita harus mengerti. Jadi hanya Yesus satu-satunya roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Siapa yang makan roti ini, makan tubuhku, karena roti ini adalah tubuhku, maka ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Bukan berarti kita hidup di dunia, nanti kita mati dikubur, lalu pada waktu kedatangan Tuhan kita dibangkitkan dan kita diubah, ya. Diubah. Lalu diangkat di awan-awan bersama Tuhan, masuk ke sorga. Disitulah kita hidup selama-lama. Amin. Seperti malaikat adanya. Karena itu jangan keraskan hatimu. Siapapun kau malam ini yang mendengar firman Tuhan, percayalah kau memiliki hidup yang kekal selama-lamanya di sorga. Amin. Karena kau telah memakan tubuh Kristus, telah minum darah Yesus lewat perjamuan kudus. Amin. Kita berdoa, kita berdiri. Ya. Bapa, hamba terbatas menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi kami percaya Engkaulah roti yang hidup, roti yang memberi hidup kekal, yang telah turun dari sorga. Jika ada yang memakan tubuhmu, ya, memakan roti, yaitu tubuhmu yang telah turun dari sorga, maka orang yang memakan itu akan memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Inilah firman-Mu yang hidup. Ajar kami Tuhan, supaya kami mengutamakan yang utama. Mengutamakan makanan yang utama. Bukan makanan dunia ini. Bukan makanan jasmani kami, tapi kami perlu juga makanan jasmani, tapi lebih perlu lagi kami makan makanan rohani, yaitu tubuh Kristus, sehingga kami punya jaminan hidup yang kekal di sorga. Kami bersyukur. Karena itu terima kasih semua orang yang mendengar firman Tuhan ini berhati, supaya lebih mengutamakan makanan yang paling utama, supaya kami hidup tenang di dunia ini. Tidak hanya memikirkan masalah-masalah dunia saja. Kami memang boleh memikirkannya untuk selama kami hidup di dunia sebagai orang yang bertanggung jawab, ya, baik terhadap keluarga, tugas pelayanan di gereja, di mana-mana. Tetapi yang paling utama, kami harus memakan roti yang hidup, tubuh Kristus. Darah Yesus kami minum, itu dalam perjamuan kudus. Karena itu terima kasih Bapa, kami percaya kami telah memakan tubuh-Mu dan kami akan masuk ke surga sesuai dengan firman-Mu. Karena itu ajar kami supaya tidak takut menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati semua orang yang mendengar firman Tuhan ini, supaya mengutamakan yang utama, yaitu roti yang hidup, roti yang memberi hidup, yang telah turun dari surga. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya.